kita balik lagi tahun 2017 waktu itu kripto tuh masih dianggap sebagai scam gitu. Jadi masih banyak sekali yang skeptis. Tapi dengan adanya rencana IPO ini berarti kita bisa tahu atau masyarakat awam bisa tahu bahwa sebenarnya kripto ini semakin diakui gitu dan merupakan sektor yang aman untuk berinvestasi. Teman KBR, selamat datang di Uang Bicara. Ada saya Puri Anindita. Gimana respon teman KBR kalau tahu ada perusahaan kripto yang mau IPO nih? Ini hal baru dengar atau sebenarnya kemarin udah dengar tapi penasaran juga. Nih, daripada kita salah informasi, kita ngobrol yuk sama teman kita. Hari ini ada Mbak Niki Sekar, Head of Community Koinvestasi. Selamat datang Mbak Niki. Halo, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah diundang. Ini kedua kalinya saya diundang ke KBR Prime, ke podcast Uang Bicara. Merasa sangat terhormat ya. Iya. Karena dilirik gitu loh, kayak kok bisa ya gitu diundang gitu. Thank you ya. Selalu loh. Terima kasih udah mau main lagi. Semoga bisa berbagi informasi lah. Dengan senang hati nih, mau menyimak juga. Mengingat Mbak Niki kan udah 5 tahun ya berkecimpung di dunia kripto. Gimana reaksi Mbak dan teman-teman ketika ini nih perusahaan kripto mau IPO nih di IHSG? Silakan. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau menanggapi atau reaksi gimana sih? Kemarin kan tiba-tiba ada headline news, tiba-tiba ada koin, ada mau IPO di IHSG gitu. Yang lebih di headline-nya adalah selalu CFX. Lalu kemudian banyak yang berpikir kenapa ada bursa dalam bursa seperti itu. Jadi sebenarnya itu juga banyak misleading ya. Jadi sebenarnya koin ini adalah holding dari CFX sendiri gitu, dan bagaimana reaksi ketika akan melakukan IPO di IHSG itu menurut saya sebenarnya langkah yang cukup baik dan bisa dibilang itu jadi milestone buat industri kripto di Indonesia gitu kan. Artinya itu kripto tuh makin diakui sebagai sektor industri yang serius gitu dan memang punya fundamental bisnis yang bisa diuji di pasar modal. Karena apa, kita balik lagi tahun 2017 waktu itu kripto tuh masih dianggap sebagai scam gitu. Jadi masih banyak sekali yang skeptis. Tapi dengan adanya rencana IPO ini berarti kita bisa tahu atau masyarakat awam bisa tahu bahwa sebenarnya kripto ini semakin diakui gitu dan merupakan sektor yang aman untuk berinvestasi gitu. Jadi di lain itu juga harapannya sebenarnya IPO coin ini tuh diharapkan bisa membawa narasi kripto ya gitu. Nah, jadi balik lagi dengan POV yang sangat awam, CFX itu boleh nggak sih disebut sebagai BI-nya kripto? Sebenarnya kalau awam itu nggak apa-apa ya, bisa dibilang fungsinya tuh sama sebenarnya. Tapi karena fungsinya itu mirip karena memang dia itu tempat jual beli aset digital resmi dan diawasi gitu kan oleh regulator. Tapi yang harus dibedakan itu memang karena BI itu pasar modal. Gitu. Sementara CFX ini adalah bursa aset kripto. Jadi sebenarnya istilahnya BEI-nya kripto itu sebenarnya boleh aja sih untuk pemahaman awam. Nah, gitu. Oke. Jadi BEI-nya kripto artinya bursa aset kripto gitu ya. Nah, sekarang mau lihat dulu deh sebenarnya di Q2, Q3 itu kondisi pasar kripto saat ini dan kayaknya ngelihat ke akhir Q4 2025 akan seperti apa sih Mbak? Kebetulan banget tadi malam itu Bitcoin. Kalau kita ngomongin aset kripto, kita biasanya mengacu ke Bitcoin ya, the mother of cryptocurrency gitu. Dan kebetulan semalam Bitcoin itu naik ke hampir all time high gitu. Jadi lagi ke harga kalau dolarnya, kalau biasanya trader itu biasanya kita pakai mengacunya dolar ya ke 109.000 US dollar atau rupiahnya kalau nggak salah sekitar 1.760 juta sekian gitu. Jadi kebetulan juga kan saya tradingnya aktif ya. Jadi kita ngeliatin chart terus nih. Jadi tadi malam itu sebenarnya pasar market sekarang lagi hijau, lagi senang semuanya. Tapi kalau ngomongin overall kondisi pasar kripto ya di Q2 itu memang secara umum masih fluktuatif banget. Apalagi ini kemarin di tengah kondisi ini ya, geopolitik yang memang cukup memanas di konflik Timur Tengah. Jadi itu benar-benar kita kayak roller coaster, kayak
ada news apa kemarin yang mau ada isu penutupan Selat Hormuz itu langsung terus kemudian ada isu news yang bagus, gencatan senjata itu langsung naik, jadi benar-benar roller coaster. Tapi balik lagi, industri kripto ini investornya sukanya justru yang volatile kayak gini, sukanya gitu. Jadi kita mencari keuntungan ini di tengah pasar yang volatile gitu, tapi makanya resikonya memang sangat tinggi. Seperti itu. Tapi kalau ngomongin tren, sebenarnya memang sekarang ini banyak banget pihak yang masih positif dengan potensi tren bullish ya. Jadi semuanya hampir nggak pernah tuh saya dengar kayak market ini akan industri ini akan segera ke bear market, enggak. Semua masih positif. Kita masih bisa ke all time high yang baru gitu. Jadi adalah beberapa banyak faktor kayak yang bisa jadi katalis ya untuk pendorong positif untuk market kripto itu kayak sebenarnya ada pelemahan nilai dolar kayak gitu. Jadi secara lebih ke makro lah. Nah ini pas banget di tengah keadaan geopolitik yang lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Sepertinya ada search gitu atau kayak orang-orang yang lebih tertarik ke kripto nih justru sekarang. Menurut Mbak itu ketertarikan itu datang dari mana nih sih sebenarnya gitu? Pertama ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau memang ada yang sukanya memacu adrenalin, nah itu memang pasti cocoknya di kripto. Karena ini bukannya membandingkan atau gimana, tapi memang kenyataannya kalau saham mungkin lebih landai gitu ya. Kalau kripto ini udah chartnya itu udah naik turunnya udah bikin deg-degan terus gitu. Tapi justru di situ yang bisa punya potensi besar untuk menghasilkan profit atau kerugian. Seperti itu. Yeah. Jadi kalau misalkan ini balik lagi ya, kalau misalkan yang memang pengen mencari biasa suka adrenalin gitu dan pengen cari profit yang cepat, itu memang cenderung akan tertarik ke aset kripto, currency gitu. Tapi balik lagi high risk, high return gitu ya. Itu balik lagi high risk, high return. Jadi mungkin bisa kaya tapi mungkin bisa miskin cepat gitu. Aduh bikin deg-degan. Gitu. Tapi balik lagi kalau misalkan kita ngomongin soal narasi perang gitu ya, narasi geopolitik dan lain-lain. Kadang-kadang ada dua hal gitu. Kalau memang terjadi teori market ketika market crash gitu, yang menyebabkan market crash adalah salah satunya dengan perang dan pandemi gitu kan. Tapi kalau misalkan itu pun terjadi ketika perang itu memang benar-benar udah chaos, perang jangka panjang, maka orang akan lebih memilih cash karena lebih memilih cash out dari market karena lebih mementingkan ya bisa membeli barang seperti itu. Tapi ketika ini memang masih wacana dan lain-lain dan masih belum pecah gitu ya, itu justru narasinya akan kuat ke aset kripto karena mereka akan melindungi nilai kekayaannya itu dalam aset digital. Jadi yang aset beresiko lah seperti itu. Jadi sekarang justru kalau perang itu narasi yang dibawa adalah gold digital. Kalau di emas kita susah karena bentuknya barang tidak bisa bergerak dengan luasa ketika kamu mempunyai Bitcoin. Not financial advice. Ketika kamu membeli Bitcoin atau mengkonversi nilai kekayaan kamu dengan ke aset kripto yaitu Bitcoin, itu kan kita bisa bergerak kemanapun ya karena itu digital gitu. Oke. Nah ini teman KBR ini juga demografinya nih pendengar kita tuh macam-macam banget. Ada yang sangat kripto bro, ada juga yang belum familiar sama sekali. Nah mau mulai dari yang basic lagi nih, sebenarnya perusahaan koin tuh apa atau PT Indo Crypto Coin Semesta ini apa yang mereka jual, underlying-nya tuh apa, boleh dielaborasi nggak nih Mbak? Ya, jadi sebenarnya ini tadi saya sempat mention di awal kalau sebenarnya banyak misleading yang IPO ini si FX-nya. Karena sebenarnya clickbait-nya memang yang lebih seru itu ya kalau di media si FX IPO gitu. Tapi sebenarnya yang IPO ini adalah dari perusahaan induknya. Jadi koin atau PT Indo Crypto Coin Semesta ya kalau nggak salah ya. Yeah. Itu adalah perusahaan holding dari CFX. CFX ini adalah Commodity Future Exchange atau tadi bursa aset kripto. Nah, koin ini adalah perusahaan holding dari CFX dan PT Custodian Coin Indonesia atau ICC kita sebutannya. Jadi kalau misalkan orang yang udah
biasa di kripto gitu ya, di industri ini kita biasa ngomong ya koin ini holdingnya CFX dan ICC gitu sebutannya. Oke. Gitu. Jadi memang koin ini atau Indo Crypto Coin Semesta ini memang bergeraknya di bidang kustodian aset kripto, dan yang ini memang sudah berizin OJK, intinya kayak gitu. Kalau nggak salah ini sebenarnya kalau nggak salah ya, ini berdirinya 2022 ya, karena saya media ya, jadi memang harus press release gitu. Jadi 2022 ini fokusnya memang perusahaan ini fokusnya itu di investasi sektor aset digital gitu. Jadi ya intinya visinya itu menciptakan ekosistem kripto lah yang terintegrasi, aman, terus juga sesuai dengan regulasi. Seperti itu visinya. Oke. Nah, kalau tadi disebut kayak sebenarnya mereka tuh jualan apa gitu. Sebenarnya bukan jualan koin ya. Jadi lebih memang mereka lebih ke infrastruktur lah gitu, infrastruktur dan layanan seputar kripto. Intinya mereka ingin membuat ekosistem sendiri seperti itu. Jadi ekosistem. Jadi kalau disebut underlying-nya apa? Ya itu tadi CFX itu. Ya, CFX itu juga kan memang saat ini itu udah punya 31 anggota yang terdaftar yang terdiri dari exchange lokal di Indonesia yang berizin di Bapepti. Dan mereka ini kan untuk exchange sendiri itu kan nilai valuasinya juga tinggi-tinggi ya, gitu, besar ya, seperti itu. Oke, nah Koin sendiri kan menargetkan dana IPO sebesar, tolong koreksi kalau salah ya Mbak ya, 231,62 miliar rupiah. Nah, kedepannya akan digunakan untuk apa? Pengaruhnya ke masyarakat yang bertransaksi aset kripto akan seperti apa? Boleh dielaborasi? Ya, mungkin sebenarnya ini juga cukup ramai diperbincangkan soal target 231 miliar ini. Jadi dari dana 231 miliar yang ditargetkan ini, sebenarnya semua dana IPO itu akan digunakan untuk pengembangan anak-anak usahanya inilah, untuk CFX, untuk ICC gitu. Tapi walaupun ini saya belum tahu secara pasti, tapi katanya memang itu akan lebih banyak mayoritas untuk pengembangan CFX gitu. Jadi pengembangan teknologi, memperluas layanan, terus ya intinya sebenarnya untuk pengembangan untuk lebih baik lah, seperti itu. Nah, tapi jadi karena perusahaan holding ini, jadi sebagian besar kan pendapatannya dari CFX ya. Gitu. Dan yang menarik CFX ini juga correct me if I'm wrong, jadi karena ini memang jadi pembicaraan ya. Jadi pendapatan CFX ini bisnisnya ini punya margin bersih lebih dari 35%. And this is very very profitable gitu. CFX resmi itu di akhir 2023 dan tahun 2024 nih mulai pada exchange mulai pada daftar nih gitu. Dan kalau ngomongin growth, ya makin ramai transaksi kripto di Indonesia, makin profit CFX. Kalau makin profit CFX, ya berarti koinnya kita bisa tebak sendiri lah gitu. Cuma ya balik lagi ya, ada mungkin kemungkinan juga bursa kripto ini tidak hanya satu-satunya CFX, tapi kita belum tahu karena memang juga belum ada seperti itu. Sampai saat ini masih satu-satunya. Kemudian juga dari data terbaru, Indonesia ini masuk di nomor 3, mengalahkan Vietnam untuk dari segi mass adoption. Saat ini adalah nomor 3 di dunia untuk adopsi aset kripto terbesar di dunia secara user, seperti itu. Jadi kalau kita bisa ngomong justru adopsi atau usernya sangat meningkat, bisa menjadi nomor 3 di dunia, artinya transaksi kriptonya juga makin meningkat, ya berarti CFX-nya juga makin profitable. Gitu. Apakah itu juga nih yang membuat koin berani IPO sekarang? Timing itu yang lagi dikejar atau ada hal lain? Saya nggak tahu, mungkin ini lebih politis ya. Cuma mungkin juga memang timingnya pas, dan juga IPO ini kita sudah mendengar desas-desusnya dari tahun lalu. Jadi kayak dari komunitas kayak ada exchange yang mau IPO gitu. Tapi sebenarnya kita tahu sih mungkin pasti ini bukan exchange tapi dari CFX-nya sendiri atau dari holdingnya itu sendiri gitu. Ya itu tadi yang menarik sebenarnya, balik lagi ke kayak 231 miliar, kayak sebenarnya kita juga banyak pertanyaan kenapa mentargetkan banyak sekali gitu. Padahal juga secara dari laporan keuangan itu kan profitable ya. Maksudnya kayak orang bilang ya kayaknya nggak perlu duit nggak sih gitu. Tapi ya berarti mungkin ada alasan lain kenapa sampai harus melantai di bursa efek Indonesia seperti itu. Berarti tadi masuk ke timing ya.
Kayaknya Apakah timing nih ya. Kayaknya dengan melihat jawabannya Mbak Niki, timing. betul. Oke. Nah, balik lagi kalau tadi kan disebutkan ekosistem gitu ya. Menurut Mbak Niki dan tim gitu, model bisnis ini sudah solid kah? Bisa diandalkan investor retail kah? Saya yakin kalau ada momentum banyak yang cari tahu, pengen ikutan juga. Tapi apalagi nih risiko-risiko yang memang investor harus perhatikan, utama yang retail ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin model bisnis, ini menurut saya model bisnis cukup kuat. Karena mereka punya ekosistemnya cukup lengkap ya. Kayak dari bursa kripto, kustodian, terus juga mereka juga edukasi-edukasi. Kayak gitu. Mereka tuh aktif ke kampus, ke komunitas juga beberapa waktu terakhir. Tapi ya memang investor ini perlu banget ya untuk lihat laporan keuangan, pertumbuhan user, terus gimana mereka menghadapi persaingan ke depan. Karena kita nggak tahu ya, saat ini memang masih satu, tapi ada kemungkinan, ini kayak saya baca thread itu di Twitter, ini kayak ini nanti nggak akan ada kok pesaingnya, mungkin seperti itu, tapi kita belum tahu. Jadi mungkin ya memang sebagai investor yang perlu kita, atau hati-hati tetap ya, itu pasti tetap hati-hati adalah do your own risk atau do your own research-nya adalah ya perlu lihat laporan keuangan, user itu penting banget growth-nya, terus juga itu dia gimana caranya mereka menghadapi persaingan ke depan, itu sih. Ini kalau lihat, kita kan rekaman nih sekarang hari Kamis ya. Ini kemarin sudah ada yang rilis bahwa investor bisa beli per kemarin 2 Juli nih. Minimal berapa Mbak? Saya kurang tahu ya, itu harus dilihat. Cuma memang kan yang saya tahu tuh harganya per lembarnya sekitar 100 kalau nggak salah. Oke, nanti kita cross check juga nih sama tim KBR ya. Nah, kalau kita lihat, kalau harganya sendiri tuh 100 sampai 105 gitu, yang ditawarin 22 juta lot. Oke. Baik. Nah, memandang IPO koin ini dan melihat perusahaan kripto lain, jangan-jangan mau ikutan juga, ini melihatnya sebagai tantangan atau peluang atau gimana? Ya itu bisa dua-duanya sebenarnya, selalu bisa dua-duanya gitu. Karena kalau tantangan itu berarti standar transparansi, terus juga governance-nya juga makin tinggi gitu. Tapi ya pasti selalu jadi peluang, karena ini kayak apapun yang ada di industri ini yang masih baru, yang belum masih belum mature atau masih berkembang gitu ya, itu memang kan selalu ada peluang. Selalu banyak peluang gitu. Karena ya ini bisa jadi jalan baru juga sih untuk ekspansi, terus juga fundraising ya secara legal dan terbuka. Itu sih paling. Kalau ada teman KBR yang punya pikiran gini nih, daripada beli koin kripto mendingan ya udah aku beli saham perusahaan kriptonya aja gitu ya. Mbak Niki memaknai mindset itu gimana? Sebenarnya itu misleading ya, karena kedua-duanya ini beda instrumen. Antara koin aset cryptocurrency ya. Yes. Aset cryptocurrency dengan tadi saham perusahaan kripto, perbandingannya kan itu ya. Jadi dua-duanya punya instrumen yang beda, punya karakteristik resiko juga yang beda gitu. Kalau beli aset cryptocurrency, kita percaya sama teknologinya, karena aset yang kita investasikan punya value di masa depan, punya utility yang berguna gitu. Nah, ketika kita mau beli saham perusahaan kriptonya, itu kan berarti kita percaya sama performa bisnisnya gitu. Jadi itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Tapi sebenarnya dua hal itu bisa saling melengkapi, karena itu kan kita gimana pun diversifikasi aset ya. Jadi untuk portofolio kita. Jadi asal memang tahu tujuannya dan risikonya gitu. Jangan 100% juga di kripto semua, walaupun rata-rata kalau anak kripto retail udah 100% di kripto semua. Tapi ini juga mungkin bisa jadi opsi untuk diversifikasi portofolionya. Oke, ada saran nih untuk teman-teman KBR yang memang mau membeli, bilangnya saham dong kalau ini kan, beli saham koin. Apa pesannya buat mereka? Jadi sebenarnya sama aja dengan saran untuk berinvestasi ya. Intinya pelajari dulu fundamentalnya. Intinya apa yang kita beli adalah kita percaya, bukan FOMO gitu. Karena kalau FOMO ya nanti ada berita buruk, ada kayak panic selling gitu, ya udah panik jual gitu. Karena kita cuma ikut-ikutan, kita nggak tahu apa yang kita pegang, kita punya gitu. Kita nggak percaya. Jadi benar-benar menurut saya memang harus jadi believer. Caranya gimana? Belajar dulu pelajarin fundamental perusahaannya. Jadi jangan hype, jangan FOMO. Terus juga
punya strategi risk management itu terjadilah dimanapun, nggak cuma saham dan aset kripto. Jadi kalau kita mau investasi ya kita harus punya strateginya, manajemen risiko, money management, dan jangan pakai uang panas gitu, uang dapur gitu ya, uang beli, bayar sewa, bayar kos, atau uang makan, uang sekolah gitu. Jadi benar-benar uang dingin gitu. Oke. Seperti itu. Mbak Niki terakhir nih, sebagai head of community pasti bisa nangkep lah apa yang lagi seru diomongin ya di dalam komunitas Eko-Investasi itu sendiri gitu. Si teman-teman ini menanggapi IPO gimana nih? Ini jujur ya. Kayak temperature-nya kayak apa sih kalau lagi rame gitu kan? Oke. Jadi secara memang juga saya sebagai head of community pasti hari-hari mainnya sama komunitas gitu. Kayak komunitas kripto ini udah kayak social life hari-hari lah. Jadi apapun yang diomongin sama mereka itu pasti tahu. Dan yang memang setelah hari itu ada berita, banyak breaking news bahwa headline-nya si FX melakukan IPO gitu. Wah itu semua langsung yang kayak loh kenapa ada bursa dalam bursa gitu-gitu. Terus juga ya itu tadi. Jadi sebenarnya dari sisi retail sendiri ini yang kayak tidak terlalu berimpact banyak karena rata-rata mereka juga ya fokus dengan tradingnya seperti itu gitu. Dan CFX ini untuk bagi sebagian dari komunitas atau investor kripto sendiri ya memang banyak yang pro kontra gitu. Ini saya sih memandang sebagai head of community yang melihat banyak pendapat-pendapat dari komunitas ya. Jadi ya memang ada yang banyak yang menurut mereka ini dengan adanya CFX ini berarti menambah transaksi dan fee untuk ketika mereka berinvestasi atau trading seperti itu. Dan ketika IPO ada rencana IPO ini ya mereka kayak ya udahlah gitu. Gimana? Jadi kayak gak eksklusif lagi mungkin ya rasanya ya gitu. Ya, seperti itu. Oke, tapi apapun temperature lagi di luar, apa yang dilakukan oleh Mbak dan tim bersama Koin kan sepertinya menjadi sejarah di industri aset kripto ya di Indonesia. Jadi good luck. Terima kasih udah berbagi nih insight-nya. Kapan-kapan mau ya diundang lagi nih ngobrol di Boleh Uang banget. Bicara. Terima kasih banget. Iya. Sukses terus. Thank you Mbak. Thank you semuanya.